Tidak terasa waktu telah berlalu. Sebentar lagi akan menyambut datangnya Trisuci Waisak 2566 di tahun Buddhis tahun 2022. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita mengingat sebuah peristiwa, maka di situ pula kita diingatkan tentang waktu yang kita miliki. Seperti kita teringat akan datangnya Trisuci Waisak, mengingatkan kepada kita begitu cepatnya waktu yang telah kita gunakan. Seperti tidak terasa sudah berada di bulan Mei. Tentu di sini ibu bapak sebagai perumah tangga di tengah-tengah kesibukan yang dijalankan, banyak hal yang harus dikerjakan, dan itu merupakan hal yang wajar. Karena memang sebagai perumah tangga, ada hal-hal yang harus dipenuhi dan harus diusahakan. Seperti halnya mesti rajin berusaha, rajin bekerja, rajin menjaga apa yang telah dimiliki dengan baik, memiliki sahabat-sahabat yang baik, serta juga mampu mengelola yakni pendapatan. Ini adalah hal yang memang sangat baik sekali untuk menunjang kehidupan perumah tangga di dalam kondisi yang sejahtera. Ada dua hal di dalam kehidupan kita. Ada sisi yakni materi yang memang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan. Karena jasmani yang kita miliki ini tidak hanya unsur batiniah, tetapi jasmani yang kita miliki ini butuh perawatan, butuh perhatian, agar jasmani yang kita miliki ini dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Selain kita merenungkan waktu untuk memenuhi kebutuhan materi, kebutuhan jasmaniah, penting juga bagi kita, yakni memperhatikan kebutuhan batiniah. Kalau batin kita yang kita miliki ini berkembang, maka batin kita pun juga punya kekuatan. Seperti tubuh jika dirawat, maka tubuh ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Jika tubuh ini diberikan perawatan, maka tubuh ini tidak banyak memberikan keluhan. Demikian pula Bapak dan Ibu, saya pikir juga berlaku hal yang sama. Jasmani juga butuh perhatian. Batiniah atau pikiran yang kita miliki juga perlu perhatian. Asupan makanan, pola hidup yang sehat, membantu, menunjang, memaintain kita punya jasmani. Kemudian, sehubungan dengan pikiran, kita hendaknya memasukkan hal-hal baik ke dalam batin kita. Kalau batin kita isi dengan pemahaman-pemahaman yang baik, dengan nilai-nilai luhur ke dalam batin kita, maka seperti halnya tubuh yang ketika di-maintain, tubuh memberikan kenyamanan, demikian pula berlaku untuk pikiran. Pikiran yang kita berikan asupan berupa pandangan-pandangan benar, ini akan memberi kenyamanan. Kita dapat mengatasi berbagai macam persoalan yang ada. Bahkan kita juga tidak memperumit
keadaan-keadaan yang mungkin kurang menyenangkan. Kenapa? Karena batin kita punya kekuatan. Di dalam kehidupan ada sesuatu hal yang seringkali kita abaikan, yakni bagaimana kita menggunakan waktu. Ketika seseorang terlahir di dunia ini, waktu terus berjalan, tahun demi tahun, semakin bertambah yang disebut dengan usia kehidupan. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tahun-tahun yang kita sebut ini adalah usia kehidupan. Dengan bertambahnya tahun yang kita miliki, sesungguhnya kita juga diingatkan, waktu bertambah, usia pun bertambah. Cepat atau lambat, kita akan mengalami penuaan. Ada beberapa orang yang tidak merenungkan tentang waktu, sehingga tidak menyadari akan datangnya usia tua. Sehingga tidak jarang ketika datangnya usia tua, muncul ketakutan. Mungkin ada hal-hal yang kurang dipersiapkan, tetapi juga mungkin kurang pemahaman sehubungan dengan kehidupan yang akan berangsur-angsur mengalami penuaan. Ada orang yang takut dengan usia tua, berusaha untuk menolak bagaimana supaya tidak tua. Mungkin hal ini tampaknya adalah hal yang sederhana, tetapi ibu bapak, ketika kita menyadari usia tua, berarti kita menyadari tubuh kita butuh banyak pendampingan. Semakin kita bertambah usia, kebutuhan hidup pun juga sesungguhnya bukan berkurang. Makin bertambah usia kita, semakin banyak kebutuhan yang kita perlukan. Apakah kebutuhan untuk memainten jasmani? Karena ketika usia tua datang, di situ kita butuh banyak perawatan. Tulang punggung mungkin tidak bisa seperti dulu. Saraf-saraf yang kita miliki juga tidak seperti dulu. Bahkan tidak jarang, duduk sebentar pun itu menjadi pegal. Dan untuk menghilangkan rasa pegal itu, ya dikasih minyak gosok. Dan itu pun juga butuh biaya juga. Konsultasi per berapa periodik, apakah 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang per bulan. Kenapa? Karena ketika usia tua datang, sesungguhnya kita diingatkan banyak kebutuhan, bukan hanya kebutuhan jasmani saja. Memang ibu bapak bekerja, memang untuk menghadapi datangnya usia tua. Ketika usia tua datang, sudah punya persiapan di dalam memberikan perawatan secara jasmani. Punya tabungan, punya deposito. Untuk apa? Ketika dikala tua nanti, ketika jasmani ini butuh perawatan, maka ada sarana yang bisa digunakan. Selain punya persiapan untuk usia tua dengan kebutuhan-kebutuhan materi, sebetulnya juga dari sekarang, usia tua ini juga mengingatkan kita, usia tua tidak bisa dihindari. Usia tua ini menjadi penyemangat di dalam kehidupan. Kenapa? Ketika kita masih punya kehidupan, sesungguhnya ini adalah kabar baik yang mana kita masih punya kesempatan untuk mengasah, meningkatkan kualitas batin kita. Karena yang jelas, kalau kita tidak berlatih, kedewasaan batin tidak muncul. Mungkin jasmani ini mulai tua.
Tetapi belum tentu pikiran ini juga ikut menjadi dewasa. Makanya pendewasaan jasmani, ya kalau jasmani menuju dewasa itu dikasih makan, ya nanti juga dengan bertambahnya waktu ya pasti tua ya. Tetapi di sini kalau batin yang kita miliki, kalau sekarang tidak kita asah, tidak kita latih, maka meskipun jasmaninya tua, tapi batinnya belum tentu ikut menjadi dewasa. Maka ada ungkapan, tua itu pasti, dewasa adalah pilihan. Banyak orang yang mungkin secara jasmaniah dia tua, tapi secara batiniah dia masih kanak-kanak. Maksudnya apa? Punya, yakni sikap mental seperti anak-anak, mudah ngambek, kalau tidak dituruti gampang ngambek, kalau tidak dituruti gampang kecewa, kalau ada penghalang maunya berantem, tidak ada pendewasaan. Maka dengan bertambahnya waktu kita pasti akan tua. Maka di sala kita akan tua. Disitulah kita membuat perenungan tentang persiapan-persiapan, bukan hanya persiapan jasmaniah, tetapi persiapan batiniah. Makin tua, batin kita butuh ketenangan. Makin tua, batin kita butuh kesabaran. Makin tua, batin kita pun juga butuh pengetahuan. Dan dari sekarang yang kita miliki inilah kita patut bersyukur. Di tengah-tengah kesibukan waktu yang dimiliki, ibu bapak masih dapat menyisihkannya di dalam berlatih pengembangan batin. Mungkin di antara bapak dan ibu, mungkin masih belajar, tidak jadi persoalan. Namanya juga berusaha. Tidak ada kata terlambat, yang ada adalah mulai. Tidak ada yang namanya kata tidak bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mencoba, mengulang-ulang. Mungkin hari ini ibu bapak sudah belajar dhamma, tapi tampaknya batin ini belum berkembang. Teruslah semangat di dalam latihan, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin kita. Tujuannya apa? Supaya secara batiniah kita sudah punya pola-pola yang baik, termasuk pola pikir. Namanya pola itu gambar. Ya, jadi pola itu untuk membantu. Ya, namanya pola itu untuk membantu memudahkan. Ya, jadi pola itu adalah untuk membantu memudahkan. Makanya ibu bapak yang punya anak itu kalau diperhatikan ya, ketika mereka baru belajar menulis, belajar menggambar, di buku panduan itu sudah ada polanya. Titik-titik. Ya, titik-titik itu adalah pola. Ya, titik-titik. Nah, nanti dia akan menarik dari satu titik dihubungkan ke titik berikutnya, satu titik dihubungkan ke titik berikutnya. Mungkin itu dia baru belajar huruf A, tapi huruf A ini belum tampak, baru titik-titik. Jadi huruf A ini baru titik-titik. Dia belajar menghubungkan. Dengan panduan dari guru, dia diingatkan untuk menarik dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, lama-kelamaan pola ini terbentuk. Mungkin menggambar segitiga ada 3 titik. Dan akhirnya ketika mendengar hal ini dia langsung terbentuk. Itulah ibu bapak. Ketika kita belajar dhamma, mendengarkan dhamma, mengembangkan batin, sesungguhnya kita membangun pola di dalam batin kita. Makanya apapun sebetulnya ini adalah proses pembentukan. Bagaimana kita merespon sesuatu bergantung dari apa yang sebelumnya telah kita bentuk. Marah itu pun juga ada polanya. Kecewa pun juga ada polanya.
Tidak serta-merta tiba-tiba, itu sudah mulai dibentuk. Bagaimana Anda merespon dari stimulus yang datang dari luar, bergantung dari pola yang kita telah bentuk. Makanya di dalam kita latihan mengembangkan batin, setelah kita mendengarkan dhamma, setelah kita mendiskusikan dhamma, kita tahu ada nilai-nilai manfaat yang mestinya kita masukkan di dalam batin. Makanya seperti yang beberapa hari yang lalu Bante juga sampaikan, ciri khas dari meditasi Buddhis adalah memasukkan nilai luhur ke dalam batin. Jadi bukan hanya sekedar duduk menenangkan pikiran, tetapi juga ada memasukkan nilai-nilai luhur. Apakah kesabaran, apakah ketidakkekalan, apakah semangat. Ini bisa kita munculkan. Kalau ibu bapak memasukkan nilai-nilai luhur dhamma ke dalam batinnya, maka nanti akan terbentuk pola. Misalnya, sewaktu Anda mau meditasi, Anda punya cetana, punya kehendak. Kenapa ibu bapak meditasi? Misalnya, Bante, saya ingin memasukkan nilai luhur berupa kesabaran. Ini contoh ya. Ketika ibu bapak duduk meditasi, meskipun tidak bisa, tapi Anda berusaha mengingat saya mesti sabar. Meskipun batin ini bergejolak, Anda berusaha bertahan. Saya bertekad untuk mengembangkan kesabaran. Batin jengkel, Anda ingat sabar. Batin jengkel, Anda ingat sabar. Maka ketika nanti pola ini terbentuk, ketika Anda hidup di dunia nyata, ketika berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ingat kejengkelan sama dengan ingat kesabaran. Ini hal-hal yang baik. Kalau hal yang buruk bagaimana Bante? Juga sama. Kalau ibu bapak bertemu dengan sesuatu yang menjengkelkan, ketemu sesuatu yang menjengkelkan, kemudian Anda masukkan ke dalam batin Anda nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Ya, ketika ada hal-hal demikian, ada tidak menyenangkan, kemudian Anda ingatnya nama-nama binatang. Ketika tidak menyenangkan, keluarnya nama-nama binatang. Maka ketika nanti di persimpangan jalan, kemudian bertemu dengan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak disadari, Anda akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kok bisa? Karena sudah ada pola. Inilah pentingnya kita belajar dhamma, supaya kita ingat kebaikan. Dan kebaikan itu kita masukkan ke dalam batin. Makanya di dalam olah batin, ya, olah batin itu ada penahanan, ya. Ketika Anda latihan, misalnya kesabaran. Kemudian saat Anda duduk mungkin pegel, tapi alarmnya belum bunyi. Anda berusaha untuk bertahan. Ya, berusaha bertahan dengan cetana apa? Salah satunya adalah untuk menyempurnakan kanti parami. Pelatihan yakni kesempurnaan akan kesabaran. Ini baru sakit jasmani kok. Ini baru sakit jasmani. Kalau sakit jasmani saja kita tidak mampu menahan, bagaimana kalau sakit batiniah? Bagaimana? Makanya ketika kita ingat dhamma, meskipun kita jengkel sekalipun saat meditasi, berusahalah untuk rileks. Ingatlah kesabaran. Supaya apa? Nanti terbentuk pola yang baik. Ada yang tidak menyenangkan, langsung muncul sama dengan kesabaran. Jadi tidak ada namanya khilaf, tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena kita sudah punya pola yang baik. Ketemu tidak menyenangkan, kita berjumpa dengan kesabaran seketika. Makanya ibu bapak, ciri khas daripada meditasi Buddhis adalah memasukkan nilai luhur ke dalam batin Anda. Ingatlah, tidak harus formal duduk meditasi. Di kala-kala Anda punya waktu, Anda juga perlu
mengingat nilai luhur apa yang ingin Anda pola di dalam batin Anda. Apakah kesabaran, apakah cinta kasih, apakah ketidakkekalan, apakah keuletan, apakah ketekunan, hal-hal baik yang sedemikian banyaknya. Seperti ada rasa malu untuk berbuat jahat, ada rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kalau nilai-nilai luhur ini mampu kita ingat dan mampu masuk ke dalam batin kita, dhamma-dhamma inilah yang akan menjadi pelindung. Jadi bukan sekedar paritanya yang melindungi kita, tapi dhamma yang ada di parita yang sudah masuk, inilah yang akan menjadi pelindung kita. Ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kita senantiasa ingat nilai-nilai luhur dhamma. Jangan sampai karena kondisi yang tidak menyenangkan, kita terbawa emosi, sampai-sampai membenarkan sebuah kekeliruan. Inilah ibu bapak yang menjadi perenungan di malam hari ini, supaya ibu bapak sewaktu meditasi menjadi semangat. Bukan masalah tentang Bante, saya tidak bisa memperhatikan napas masuk, napas keluar. Kalau Anda tidak bisa memasukkan perhatian pada napas masuk, napas keluar, masih banyak cara yang lain. Anda bisa mengembangkan cinta kasih. Anda bisa melihat ketidakkekalan. Anda juga bisa berlatih kesabaran. Semua latihan yang Anda niatkan ini akan menjadi pola yang terbentuk di dalam bagian batin Anda. Inilah yang menjadi renungan di kesempatan malam hari ini, mungkin sebagai pengingat ke depan, agar ibu bapak senantiasa bersemangat di dalam mengolah batin, sehingga nilai-nilai luhur dhamma tumbuh dan berkembang di dalam batin Anda.